Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Shalom, namo buddhaya, salam kebajikan, rahayu. Perkenalkan, nama saya Ika Dek Satria Dharma Esta dengan nomor NIM 2512021174. Dan di video ini saya ingin membagikan pengalaman saya di sekolah dasar dan filsafat pendidikan yang diterapkan selama bersekolah di bangku sekolah dasar. Jadi, yang pertama adalah filosofi pendidikan yang diterapkan. Di sini saya akan mengingat sedikit. Jadi, saya bersekolah di SD Negeri 2 Bandung, yang dimana pada saat itu pembelajarannya masih sangat dasar, terarah dan dijelaskan secara bertahap. Di sini guru menjadi pusat pembelajaran, memberikan kita contoh yang baik dan mengajarkan sopan santun agar kita terbiasa sejak dini. Pembelajaran seperti ini sesuai dengan aliran esensialisme, yaitu aliran yang menekankan penguasaan kemampuan dasar dan juga kedisiplinan. Dan guru saya selalu memberikan nilai-nilai moral dan nasihat yang baik dan berguna untuk kita, dan dari ini merupakan bagian dari aliran perennialisme, yang dimana pendidikan digunakan untuk membangun karakter melalui nilai-nilai seperti disiplin, sopan santun, dan juga nasihat. Dan kemudian di jenjang kelas 5 saya mengalami masa transisi, yaitu kurikulum dari kurikulum KDSP ke kurikulum 13, dan di sini saya menyesuaikan kembali cara saya belajar karena pada saat itu kita diarahkan untuk cepat menyesuaikan, dan dari sana kita diajarkan untuk bagaimana berdiskusi, bekerja secara kelompok, mengamati, dan pada saat itu terdapat eksperimen untuk membuat traffic light secara sederhana. Dan cara belajar ini sejalan dengan progresivisme, yaitu aliran yang menekankan pengalaman langsung dan pembelajaran secara efektif dan memecahkan masalah secara bersama-sama. Selain itu, guru saya juga lebih memperhatikan keberanian siswa, karena pada saat saya sekolah dasar banyak sekali lomba yang ditawarkan oleh guru saya. Di sini guru saya juga melihat bagaimana minat yang dimiliki oleh masing-masing siswa. Jadi guru saya juga memperhatikan hal tersebut. Dan di sini saya juga merasakan unsur humanisme, yaitu aliran pendidikan yang fokus pada pengembangan siswa, yang dimana guru bukan hanya menilai secara akademik, namun melihat perkembangan peserta didiknya juga. Yang kedua yaitu bagaimana implementasi dalam pembelajaran. Baik, sesuai dengan pengalaman saya saat di sekolah dasar, dan guru mengajar sebenarnya sudah menunjukkan bagaimana filosofi pendidikan yang diterapkan. Jadi pada saat saya menginjak kelas 1, guru saya memberikan contoh terlebih dahulu. Contohnya, cara menulis huruf dalam tegak bersambung, membaca, dan menghitung. Lalu, kita sebagai siswa baru mengikuti yang sudah diajarkan. Dan latihan soal pun sering diberikan agar kita sebagai siswa benar-benar bisa akan materi tersebut. Selain itu, guru saya juga sering menekankan kedisiplinan, salam, sopan santun, dan kebiasaan untuk menjaga lingkungan sekitar. Dan cara mengajar seperti itu mencerminkan esensialisme yang fokus pada pemahaman dasar, serta perennialisme yang lebih menekankan kepada nilai moral. Dan seiring berjalannya waktu, cara belajar saya mulai berkembang. Pembelajaran menjadi lebih bervariasi, yang menyebabkan kita harus mengembangkan cara belajar, seperti belajar berpendapat, bekerja sama dengan teman, dan pendekatan seperti ini mencerminkan aliran progresivisme, karena siswa diajarkan untuk aktif, dan humanisme karena guru juga memperhatikan sikap, keberanian, dan bagaimana siswa tersebut berinteraksi dengan teman sebayanya. Dan yang ketiga yaitu kelebihan dan kekurangan. Di sini saya akan membahas kelebihan dan kekurangan dari aliran yang saya ketemui di sekolah dasar. Setiap aliran filosofi tentu memiliki kelebihan dan kekurangan. Jadi, pada aliran esensialisme dan perennialisme memiliki kelebihan dalam membentuk fondasi pembelajaran yang kuat, serta menanamkan disiplin dan nilai moral. Namun, memiliki kekurangan, yaitu pembelajarannya hanya cenderung satu arah, sehingga siswa kurang aktif dan kreativitas belum berkembang secara baik. Sementara itu, aliran progresivisme dan konstruktivisme mempunyai kelebihan, yaitu memberikan siswa untuk menjadi lebih aktif, terbiasa untuk bekerja sama dengan teman sebayanya, berpikir kritis, dan siswa diarahkan untuk berani bertanya kepada guru. Tentu aliran ini masih mempunyai kekurangan, yaitu pendekatan ini harus mempunyai arahan yang jelas, karena jika tidak, siswa akan kebingungan dan pembelajaran akan terasa kurang tersusun dengan baik.
Dan pendekatan humanisme sangat membantu dalam membentuk kepercayaan diri dan sikap sopan santun siswa agar terbiasa sejak dini mempunyai sikap sopan dan santun. Kekurangannya, apabila guru lebih mengedepankan perasaan dan kenyamanan siswa, siswa akan merasa bebas dan mungkin pembelajarannya akan tidak berjalan dengan baik. Lalu yang keempat adalah manfaat implementasi filosofi pendidikan. Manfaat yang saya rasakan yaitu melalui proses pembelajaran yang saya alami pada saat sekolah dasar. Saya lumayan cukup suka dengan guru saya saat di sekolah dasar karena saya bisa memahami pelajaran dengan baik. Dan selain itu juga saya diajarkan untuk berani menyampaikan pendapat, bekerja sama dengan baik dengan teman sebaya, dan diajarkan untuk memiliki rasa tanggung jawab dalam belajar. Selain itu, saya juga diajarkan untuk bagaimana sikap sopan santun dengan orang tua, yang dimana itu sangat berguna dalam bentuk saya saat ini. Dan itu manfaat yang saya rasakan saat belajar di sekolah dasar. Dan sekian video dari saya, dan saya harap video ini bisa memberikan manfaat dan bisa menginspirasi bagi yang menonton. Dan mohon maaf apabila ada salah-salah kata, dan terima kasih atas perhatiannya. Om Santi 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 Om.